CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Breaking News CNN Indonesia bersama saya Budi Adiputro. Dan kini kami akan ajak Anda untuk kembali menyaksikan keterangan saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar dalam sidang lanjutan ke-21 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Video nomor 3, lebar 960 piksel, tinggi 576 piksel. Berikut juga dengan file video nomor 4, lebar 960 piksel dan tinggi 576 piksel. Yang sesuai dengan ukuran CCTV, ukuran dimensi dari CCTV sebenarnya adalah file video nomor 1 saja dengan ukuran 1920 piksel dan 1080 piksel. Jadi hanya file video nomor 1 lah yang memiliki ukuran yang sama dengan apa yang ada di CCTV. Ya. CCTV-nya tidak sama. Tidak sama. Jadi artinya kalau di CCTV ini ada kegiatan, ada objek, pokoknya 10 gitu, dengan ternyata sudah ditransfer kepada flash disk, ditayangkan, maka yang kita lihat di flash disk itu nanti tidak 10 lagi di sini, bisa. Bisa tidak 10, ya. Bisa jadi 5. Ya. Bertambah bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga disisipkan. Disisipkan. Ya. Oleh karena itu kita lakukan teknik autentikasi yang akan analisis autentikasi pada digital forensik yang akan saya terangkan selanjutnya. Itu perlunya, makanya perlu dilihat otentik atau tidak. Ya. Kalau tidak ini bisa kacau ya. Bisa. Ya. Jadi saya tunjuk supaya jangan salah ya. Ada gambar di CCTV, kemudian ada gambar di flash disk. Yang di flash disk ini itulah yang ditayangkan oleh ahli dulu. Dia ceritakan oleh ahli sendiri, ahli yang MNU, dia ceritakan yang di CCTV lebarnya katakanlah tadi itu 1920 kali 1080. Ya. Tapi di pihak yang lain dia mengatakan di file yang lain ternyata berukuran berbeda, lebih kecil. Yang di flash disk. Iya. Jadi apa yang terjadi di CCTV, gambar di CCTV dengan di flash disk tidak sama. Tidak sama. Jadi ada kemungkinan yang di flash disk itu sudah berkurang, sudah dipotong. Sudah dipotong. Ya, ukuran video. Itu seperti tadi kalau ada orang di sana membawa sesuatu, apakah itu cyanida atau apa, itu bisa hilang juga di situ. Ya. Gitu kan. Baik, terus jelaskan. Saya lanjutkan. Ya, pada di sini sudah saya terangkan kejanggalan yang tadi. Seperti untuk file video nomor 1 tertera pada metadata 98.750 print, tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata 2.707 print. Kesalahan yang cukup fatal. Yang kedua, untuk file video hanya file video pertama yang memiliki ukuran 1920 kali 1080 piksel. File-file video berikutnya ketika kita baca metadatanya memiliki ukuran 960 kali 576 piksel. Jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini mengindikasikan adanya tindakan pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Lanjut. Itu berita acaranya ahli sendiri ya, rekaman dia sendiri itu tadi ya? Iya, bisa dibaca. Ya, sebelum kita masuk ke autentikasi, saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu hash. Nilai hash. Nilai hash atau yang dikenal dengan message digits didapatkan dari fungsi hash. Untuk kasus ini, saksi ahli menggunakan MD5 dan SH1. Meskipun fungsi hash ini sudah cukup primitif karena ada penggantinya MD6 dan SH 512. Tapi kita ikuti apa yang didapatkan. Nilai hash merupakan identitas unik dari suatu data, khususnya data besar. Boleh nggak disebutkan itu sama dengan fingerprint atau sidik jari? Iya, seperti fingerprint dari suatu data atau NIK untuk manusia. Jadi identitas unik yang merepresentasikan data besar.
Kalau manusia sidik jari namanya. Sidik jari atau NIK. Berlian juga namanya sidik berlian gitu. Sidik berlian, Pak. Gitu ya. Selanjutnya nilai hash dipakai untuk memverifikasi keutuhan atau integritas suatu data. Jadi di sini ini data besar dengan menggunakan fungsi hash kita menciptakan identitas atau hash value atau message digits dari data besar ini. Data sangat besar kita ciptakan sidik jari atau nilai hash yang kecil yang mewakili data besar ini. Jadi apapun yang terjadi pada data besar ini, misalnya 0 diubah menjadi 1, maka nilai hash di sini akan berubah total. 1 saja berubah di sini, maka nilai hash menjadi berubah. Lanjut. Ya, ini contohnya perbandingan nilai hash yang dipakai untuk menguji keutuhan data. Data yang telah dimanipulasi akan memiliki nilai hash yang berbeda. Kita lihat ini data yang dikirim. Ini data yang diekstraksi dari citra ini. Ini nilai hash-nya. Tetapi ketika data yang diterima diberikan 1 titik pixel berubah, maka data yang diekstraksi dari citra ini menjadi berubah. Ini perubahannya. Dan nilai hash yang dihasilkan juga berbeda. Jadi 1 titik aja yang biru tadi itu berubah Semua nilai hash. Itu makanya ide sebagai sidik jarinya ya. Oleh karena itu, untuk menguji apakah data ini utuh atau sudah dimanipulasi, tinggal membandingkan nilai hash-nya saja. Bandingkan saja nilai hash ini dengan nilai hash ini. Jika berbeda, maka bisa dipastikan bahwa citra yang diterima ini telah dimanipulasi. Lanjut. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu digital forensik. Digital forensik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana memulihkan atau merestorasi dan menginvestigasi jejak-jejak digital yang ditemukan pada device-device digital, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Lanjut. Digital forensik sendiri merupakan ilmu yang sangat luas. Oleh karena itu, ilmu ini dikelompokkan menjadi kelompok ilmu computer forensics, forensic data analysis, database forensics, mobile device forensics, network forensics, forensic video, dan forensic audio. Jadi ilmu digital forensik adalah ilmu yang merupakan kumpulan dari banyak ilmu. Pada kasus CCTV Jessica, cabang ilmu digital forensik yang paling dominan yang bisa digunakan adalah forensik video. Forensik video menekankan pada keahlian dan kemampuan untuk mengekstraksi data asli, menguji keutuhan dan integritas data, menguji ada tidaknya tampering, dan untuk menganalisis atau mengenali objek-objek yang didapat pada konten video. Sebelum autentikasi integritas atau keutuhan data dilakukan, pengaksesan dan ekstraksi data original harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, seperti direkomendasikan oleh semua literatur keilmuan kriptografi dan oleh sejumlah pihak penyelenggara pelatihan dan sertifikasi forensik seperti SANS, IWW, ASPO, dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Lanjut. Autentikasi data untuk menguji keutuhan data dan untuk mendeteksi ada tidaknya data yang disisipkan, dibuang, diedit, atau dan dimanipulasi dilakukan dengan membandingkan nilai hash dari data asli dengan nilai hash dari data yang diekstraksi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai hash, maka data hasil ekstraksi tidak dapat dipastikan keutuhannya atau integritasnya. Kemungkinan data telah diedit, dimanipulasi, dibuang, dan disisipkan tidak bisa diabaikan. Autentikasi data dipakai untuk memastikan bahwa data yang diekstraksi atau diterima sama dengan data asli atau dikirim. Sumber buku Cryptography and Network Security Principles and Practices William Stallings, halaman 315.
Kejanggalan pada proses ekstraksi data original pada kasus Jessica. Pada kasus CCTV Jessica, data awal diekstraksi oleh karyawan KPU Olivier yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam melakukan proses ekstraksi data sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh sejumlah literatur penyelenggara pelatihan dan sertifikasi digital dan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ketidakmampuan dalam mengekstraksi data ini ditujukan pada konten file video dengan format MP4 yang disimpan ke dalam flash disk 32 GB, sementara DVR yang memuat data asli memiliki kapasitas 500 GB. Seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi data forensik, ia akan memikirkan bahwa data yang diekstraksi harus berupa data yang sama dengan data yang asli. Seperti yang saya baca dalam berita acara pemeriksaan dari saksi Sajidin, data diekstraksi dari DPR dengan fasilitas export all. Ini tindakan yang sangat tidak profesional dalam digital forensik. Seharusnya dilakukan bit by bit duplication atau yang dikenal dengan cloning. Dari mekanisme ini sudah bisa dipastikan bahwa data yang diekstraksi tidak memenuhi unsur-unsur pada yang disyaratkan pada digital forensik. Lanjut. Kejanggalan lain pada proses autentikasi mutuan data. Perbandingan nilai hash atas data yang di dalam DVR dan dengan nilai hash atas data yang tersimpan di dalam flash disk tidak pernah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perbandingan nilai hash yang tercantum pada BAP dari kedua saksi ahli IT. Ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Karena nilai hash atas data yang dimuat di dalam flash disk 32 GB tidak pernah dibandingkan dengan nilai hash atas data asli di dalam DVR, maka dapat dinyatakan bahwa data yang tersimpan di dalam flash disk tidak bisa dijamin keutuhannya. Karena tidak dapat dijamin keutuhannya, maka data flash disk tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik, seperti untuk menganalisis dan menginterpretasi objek-objek di dalam video digital. Ya, presentasi saya sampai situ. Baik, saya kembali coba kepada tadi mengenai soal autentifikasi. Ini sangat penting karena yang di majelis hakim juga saya masih ingat bertanya spesifik soal ini. Coba mungkin supaya lebih real bagi kami, jaksa bisa DVR-nya diletakkan di sana, DVR barang bukti. Jadi bukan flash disk, DVR-nya barang bukti DVR, barang bukti DVR. Coba dilihat di sini ada di kursi. Bisa di kursi aja disiapkan. Kalau dibantu apa? Kalau dibantu, dibuka dulu di depannya barang buktinya. Sampai mana? Ini tidak digunakan hanya dilihat saja, tidak di hanya memudahkan kejelasan saja. Coba diletakkan itu. Flash disk apa DVR-nya itu? Ya, yang mulai DVR-nya. data yang ada di dalam flash disk tidak bisa dipastikan keutuhannya, ya, atau integritasnya karena tidak pernah dilakukan perbandingan nilai hash antara nilai hash yang ada dari data yang ada di DVR dengan yang ada di dalam flash disk. Dasar teori ilmu kriptografi. Ilmu kriptografi. Ya. Data yang dari sumber dengan data yang
di tujuan destinasi itu dipastikan sama jika memiliki nilai hash yang sama. Iya, saya cantumkan sumbernya Williams Collins Edo Security, halaman Coba bukan terus belakang. Coba dibuka itu kotaknya. Di kotaknya dibuka, jadi biar gampang visual kita bisa lihat. Saya Kotaknya aja, ini sudah datang apa? Kotaknya aja. Kotaknya aja buka dulu. Mohon izin majelis, ahli sudah datang. Ya, sebentar. Kita selesaikan dulu ini. Sebentar dulu ya. Nah, jadi biar kita ini VDR ya. Yuk ambil yuk, dapat gue yuk. Jadi sedikit tolong kasih pencerahan dulu kepada kami, jangan salah ya. Ini kan VDR, ahli, ini VDR. Ya. Gue kemana tuh? DVR, saya selalu lalu. Ini DVR. DVR inilah yang mutar ke CCTV. ya. Gitu ya. Jadi gambarnya di CCTV, datanya disimpan di sini semua. Ya. Ya, direkam di sini. Sebenarnya ada lagi hard disk mungkin di sini juga harusnya. DVR itu memiliki internal hard disk. Di dalam. Ya, yang disebutkan 500 GB. Ya. Jadi inilah DVR, DVR. Nah sekarang tadi kan ini mengenai hash ini, karena kita ingin tahu soal hash. Kalau seseorang mentransfer dari DVR ini, katakanlah ke tempat saya umpamanya ke flash disk ini, dari sana dipindah ke sini. Menurut peraturan Kapolri ini kan harus ada berita acara pengambilan. Itu dari peraturan acara. Jadi waktu didesar di sana dipindah ke sini ke flash disk, ada berita acara pengambilan. Yang itu yang tidak ada di sini kan. Kemudian setelah itu disita. Nah sekarang dari sana dipindah ke sini. Di sini ada hash, gitu kan? Ada hash, fingerprint, sidik jari, identifikasi bahwa yang dipindah itu ada sidik jarinya, gitu kan? Artinya, kalau salah kasih tahu ya, saya hanya baca-baca buku di kita aja. Setelah ini dikasih hash, maka seandainya dari sini dipindahkan mau 20 juga flash disk, tidak ada masalah. Karena apa? Karena seandainya yang 20 ini dirubah-rubah pun dia pasti akan berubah hash-nya. Kan itu. Jadi kunci daripada originalitas kodifikasi itu adalah di hash. Kan gitu. Itu yang selama ini saya persoalkan, kenapa tidak dilakukan hash. Jadi seandainya kalau itu ditransfer ke Sydney tanpa dilakukan hash-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi apa yang ada di situ tidak bisa dijamin keutuhannya, tidak bisa dijamin sama dengan yang ada di sana. Karena orang bisa bikin macam-macam. Gitu. Jadi biar kita tahu dulu apa hash. Jadi hash di sinilah sidik jarinya. Pertanyaan saya, apakah juga di sana ada hash? Tidak ada. Di sana nggak ada hash. Tidak ada hash. Harus dihitung. Harus dihitung. Jadi dari sanalah yang dipindahkan ke sini. Itu pun pemindahannya Pak, tidak dilakukan dengan standar forensik karena hanya melakukan export all
menjadi file MP4 dan file .avi. Jadi apa yang di dalam ini sudah bisa dipastikan dari ekstensi file tersebut saja bisa dipastikan bahwa data yang ada dalam DVR tidak sama dengan data dalam flash disk, karena data dalam flash disk itu dalam hexastream atau byte stream yang bisa diputar hanya oleh manufakturnya. Sementara data yang di dalam flash disk itu berformat MP4 dan AVI yang merupakan versi terkompresi dari data yang ada dalam DVR. Kalau pegawai Poliver tadi sudah mengambil data dari sana, ya ambil. Data di sana jadi hilang nggak? Tidak. Tetap ada di sana. Ya. Jadi sebenarnya daripada kita repot mengenai flash disk yang mana, sebenarnya bisa aja dari situ kita putar langsung kan? Bisa diputar dengan monitor CCTV Bisa kan? sistem. Jadi kita jangan berdebat terus soal flash disk kan? Ya. Bisa nggak diputar dari sini? Bisa kalau ada monitor CCTV-nya. Di sini masih ada isinya nggak? Karena jaksa penuntut umum katakan kemarin itu udah kosong. Siapa? Saya mau tanya, ada nggak isinya di sana? Saya mau bertanya. Jadi kemarin kan kita sudah mengecek pada saat Pak, tapi ada password, jadi tidak bisa dibuka. Ada passwordnya sih. DPO ngomong nih. Password kita nggak tahu. Pak Lu ada, ahli ada juga. Baik. Ada ahli Christopher juga sudah ada. Dua ahli. Kita selesai dulu ya, Mas. Kita selesai dulu. Soal nanti ada konfrontasi, soal nanti kita tuntaskan dulu, biar kita dapat gambaran yang utuh dulu. Jadi gitu ya. Jadi persoalan kita kan sekarang yang di sini pun kita tahu isinya ada atau tidak satu. Kemudian isinya juga benar atau tidak sekarang juga kita tidak tahu. Ya kan? Waktu pertanyaan pada saksi ahli hukum, penuntut umum mengatakan bahwa sudah kosong. Jadi kita jadi kesulitan, kan? Nah, jadi Kagak bawa baterai lagi. tadi saudara mengatakan sebenarnya dari sini langsung pun bisa. Bisa. Nah, pertanyaan saya, sepanjang keilmuan saudara sebagai ahli digital forensik, autentifikasi itu penting nggak? Sangat merupakan entry point atau titik masuk sebelum dilakukan analisis forensik lainnya. Kalau tidak dilakukan autentifikasi apa? Maka data yang ada dalam flash disk 32 GB tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik. Jadi kalau kata materi analisis forensik itu termasuk pengadilan maksudnya. Ya. Kalau tidak dilakukan Ya. hasil Ya, tadi, autentikasi atau perbandingan nilai hash. jadi kalau tadi sudah dilakukan hashing namanya, hash ya, hash. Katakanlah 2 bulan kemudian kita ingin memastikan atau pengadilan membuktikan sama nggak ini dengan yang di sana, bisa, bisa. Sepanjang data yang di sini tetap ada, masih ada. Oh, begitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan hashing ini, tadi saudara bilang tidak bisa dijadikan sebagai alat. Itu memang peraturan itu. Standar operasional dalam SOP dalam digital forensik. Ya karena memang. Nah sekarang saya mengacu kepada peraturan Kapolri dulu. Saya mau minta pendapat saudara. Pasal 20 mengatakan pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib, dikatakannya wajib lagi. Jadi memaksa, ya kan? Memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: permintaan tertulis dari Kejati Kesatuan Wilayah atau Ketua Pimpinan instansi, laporan polisi, C. BAP saksi tersangka atau laporan kemajuan, dan berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Jadi berdasarkan peraturan Kapolri ini harus dilakukan berita acara pengambilan. Ya. Itu salah satu saudara tadi itu dalam rangka untuk menjadikan Autentikasi. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, saudara tadi tidak bisa dijadikan sebagai apa tadi? Tidak bisa dipastikan keutuhannya
atau integritasnya dan tidak bisa dijadikan materi untuk digital forensik lebih lanjut. Nah, kemudian yang itu dikatakan pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Wajib lagi. Wajib lagi. Pertama, penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk yang di sana, atau penyimpanan data atau storage lainnya dari sejak penanganan pertama harus, ini lagi kata-katanya harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang atau berubah volatile, dan bila penyidik tidak memahami, bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan lapor Polri. Jadi artinya untuk mengambil tadi itu sebenarnya Oliver tidak boleh kan? Tidak. Artinya harus ahlinya yang mengambil. Iya. Ya, karena mudah rusak ya, volatile ya. Iya, volatile. Baru ini lagi kali penting. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya. Apa artinya? Ya. Kalau sistemnya seperti ini harusnya berikut dengan monitor, semua monitor yang ada, sehingga ketika pemeriksaan BAP kita bisa pastikan ukuran dari semua monitor CCTV yang ada. Berikut dengan sistem yang yaitu monitor-monitor yang melekat pada sistem CCTV-nya. Itu semua. Iya, semuanya. Itu harus disita. Harus itu. Harus. Karena merupakan objek dari berita acara pemeriksaan di sini, seperti yang tertera pada metadata. Kalau itu tidak dikirim dengan seluruh sistemnya, apa akibatnya? Secara teknis dulu. Secara teknis analisis forensik menjadi parsial, tidak memberikan analisis yang lengkap. Seperti tadi yang kita baca pada metadata, kita tidak tahu ukuran sebenarnya dari CCTV yang terpasang. 1920, 1080 atau lainnya, ini kita tidak bisa pastikan. Ya. Itu akibatnya ini. Ya. Makanya Kapolri membuat peraturan ini gitu. Ya. Dan ini kebetulan nggak dilakukan ya, nggak ada di sini ya. Sistemnya itu nggak lengkap di sini. Ya. Break lagi cuy. Ini gimana Bang Theo? Pak. Sorry. Kalau mau perusahaan enakan sekarang. Gue off ya, kamera off ya gue ya. CNN Indonesia Breaking News.